Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas 3. Sekarang kita akan kembali belajar bahasa Sunda kelas 3 pangajaran opat mengenai gotong royong dari panggelar basa jeung pangjembar basa. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Hiji, ngalarapkeun kalimah parentah. 2, ngagunakeun ragam basa hormat. Anu katilu, maca dongeng si kabayan ngalanangka. Yang keempat, ngajawab pananya tina dongeng. Yang kelima, carita lembur kuring. Nah, teman-teman, kita akan belajar menggunakan kalimah parentah. Sekarang, perhatikan tek titenan kalimah ieu di handap babarengan. Halaman 44 di buku paket kalian. Contohnya adalah kata gancang, artinya cepat. Yaitu contoh kalimahnya, gancang atuh lempangna, artinya yang cepat jalannya. Nah, teman-teman, contoh menggunakan kalimah parentah adalah sebagai berikut. Nomor 1, kata tulis, artinya tulis. Contoh kalimahnya, pek tulis nami hidup dina buku. Artinya, silahkan tulis nama kamu di buku. Kata yang kedua yaitu kata buru atau cepat, artinya cepat. Contoh kalimahnya adalah buru atuh ka dieu, artinya cepat ya ke sini. Kata yang ketiga diajar, artinya belajar. Contoh kalimahnya diajar kudu anu rajin, artinya belajar harus yang rajin. Yang keempat yaitu kata asupkeun, artinya masukkan atau masukin juga tidak apa-apa. Contoh kalimahnya asupkeun hayamna kana kandang, artinya masukin atau masukkan ayamnya ke dalam kandang. Nah, contoh yang lainnya yaitu kata calukan, artinya panggilkan. Contoh kalimahnya calukan barudak kelas 3 asup ka kelas, artinya panggilkan anak-anak kelas 3 masuk ke dalam kelas. Kata yang keenam hitung, artinya hitung. Contoh kalimahnya pek hitung aya sabaraha kali teh. Pek hitung aya sabaraha kaleci teh, artinya silahkan hitung ada berapa kelereng itu. Yang ketujuh, dahar, artinya makan. Sameme dahar maca doa heula, artinya sebelum makan baca doa dahulu. Yang kedelapan, sare atau artinya tidur. Contoh kalimahnya sameme sare gosok waos heula. Sebelum tidur sikat gigi dahulu. Nah, anak-anak sudah bisa ya membuat kalimah parentah berdasarkan contoh-contoh seperti yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan menggunakan bahasa hormat atau ragam bahasa atau menggunakan bahasa yang halus. Contoh kalimah bahasa hormat yaitu sebagai berikut. Nomor 1, Pak geura tuang heula, artinya Pak cepat makan dulu. Yang kedua, abdi bade kapengker heula Bu, artinya saya mau ke belakang dulu Bu. Yang ketiga, kuring rek indit ka sekolah, artinya saya mau pergi ke sekolah. Yang keempat, abdi bade mios ke Jakarta, artinya saya hendak pergi ke Jakarta. Yang kelima, ibu guru bade angkat ke sekolah, artinya ibu guru hendak berangkat ke sekolah. Nah, ini teman-teman contoh kalimah bahasa hormat. Nah, sekarang pek babarengan larapkeun ragam hormat ieu di handap. Kita akan bersama-sama membaca atau mempelajari ragam hormat atau kata-kata halus di bawah ini. Nomor 1, suku, ragam hormatnya sampean, artinya kaki. Yang kedua, awak, ragam hormatnya salira, artinya badan. Ketiga, deket, ragam hormatnya caket, artinya dekat. Yang keempat, eleh, ragam hormatnya kawon, artinya kalah. Yang kelima, ngora, ragam hormatnya anom, artinya muda. Yang keenam, tulus, ragam hormatna cios, artinya jadi. Ketujuh, bae, ragam hormatna sawios, artinya silahkan. Yang kedelapan, indit, ragam hormatnya angkat, artinya pergi. Kesembilan, injem, ragam hormatnya nambut atau kata halusnya nambut, artinya pinjam. Yang kesepuluh, burit,
ragam hormatnya sonten, artinya maghrib atau sore. Nah, ini adalah contoh penggunaan bahasa hormat. Dihafalkan ya teman-teman. Sekarang kita akan membaca dongeng bersama-sama dengan judul Sikabayan Ngala Nangka, halaman 46 di buku kalian, paket kalian masing-masing. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Sikabayan ngala nangka, artinya sikabayan memetik nangka. Sikabayan dititang ngala nangka kumitohana. Sikabayan disuruh memetik nangka oleh mertuanya. Nukolot ngala nangka teh kabayan, yang tua metik nangkanya ya kabayan, cek mitohana, kata mertuanya. Kenceling sikabayan indit ka kebun. Kenceling sikabayan pergi ke kebun, nyoren bedog rek ngala nangka, membawa golok untuk memetik nangka. Barang tepi ke kebun, setelah sampai di kebun, sikabayan alak ilik kana tangkal nangka. Sikabayan melihat-lihat ke semua pohon nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan, menemukan satu buah nangka yang sudah tua dan sangat besar sekali. Tuluy wae nangka teh ku sikabayan dipalidkeun ka walungan. Lalu saja nangka tersebut oleh sikabayan dihanyutkan ke sungai. Jung wae balik teh heula da geus kolot ieu. Gi pulang duluan atau pulang sendiri, sudah tua ini, cek sikabayan, kata sikabayan. Nyarita ka nangka, memberitahu ke nangka. Barang nepi ka imah, sikabayan ditanya ku mitohana. Sesudah sampai di rumah, sikabayan ditanya oleh mertuanya. Kabayan menang teu ngala nangka teh? Kabayan dapat tidak metik nangkanya? Komo wae menang mah, nya gede nya kolot, tembal sikabayan. Ya dapet, sudah besar juga tua, jawab sikabayan. Mana atuh nangkana, tanya mitohana. Mana nangkanya, kata mertuanya. Harnaha can datang kitu, loh kenapa belum datang? Apan tadi nangka teh dipalidkeun sina balik teh heula, cik sikabayan. Kan tadi nangkanya sudah saya hanyutkan agar pulang sendiri, kata sikabayan. Ari manehna mani bodoh-bodoh teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan. Mitoha sikabayan keheuleun pisan. Dasar kamu bodoh-bodoh sekali kabayan. Ya tidak akan ada nangka bisa pulang sendiri. Mertua sikabayan kesal sekali. Wah, nu bodoh mah nangka na kolot-kolot teu nyaho jalan balik, cek sikabayan bari ngaleos. Yang bodoh itu nangkanya, tua-tua tidak tahu jalan pulang sendiri, kata sikabayan sambil pergi. Nah, anak-anak, itu adalah dongeng Sikabayan Ngala Nangka. Sekarang pek jawab pananya babarengan di handap ieu. Nomor hiji, naon judulna dongeng teh? Kedua, saha nu nitah Sikabayan Ngala Nangka? Anu katilu, nangka nu kumaha nu diala ku sikabayan. Keempat, dikumahakeun eta nangka teh. Yang kelima, jadi saha nu bodoh dina eta dongeng teh. Ini teman-teman dikerjakan di buku paket masing-masing. Setelah selesai, upload foto di Google Classroom masing-masing ya teman-teman. Artinya di dalam bahasa Indonesia, pertanyaan ini: 1. Apa judul dongeng itu? Kedua, siapa yang menyuruh kabayan memetik nangka? Yang ketiga, nangka yang bagaimana yang dipetik si kabayan? Yang keempat, di bagaimanakah nangka tersebut? Yang kelima, jadi siapa yang bodoh di dalam dongeng itu? Silakan kerjakan, teman-teman, selamat mengerjakan. Sekarang ada sedikit informasi mengenai lembur kuring, yaitu Laut Pamengpeuk. Objek wisata laut nu ayana di Kacamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Lautna dibagi jadi sababaraha tempat, di antarana basisir Santolo jeung Sayang Heulang. Nah, ini adalah kampung kita, yaitu Laut Pamengpeuk, salah satu objek wisata laut yang ada di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.
Lautnya dibagi jadi beberapa tempat, diantaranya ada pasisir atau ada pesisir Santolo jeung Sayang Helang. Nah, teman-teman, pembelajarannya dicukupkan sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.